Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Gerah dengan NPM 2578251. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan modul atau mempresentasikan modul di sini sekarang pada modul 7, yaitu pengalihan Ethernet. Jadi pada materi pertama itu enskulapsi Ethernet, yaitu yang dimana Ethernet adalah salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini, dan yang lainnya adalah LAN nirkabel atau WLAN. Ethernet yang menggunakan komunikasi kabel termasuk kabel twist pair, tautan syarat optik, dan kabel koaksial. Jadi di sini untuk Ethernet ada beberapa data yang mendukung di 802.2 dan 802.3 yang seperti kecepatannya itu ada 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 10.000 Mbps, 40.000 Mbps, dan 100.000 Mbps. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, contohnya pada tautan data ya. Dia menggunakan versi 8.2 dan 2.3 ya. Oke, pada materi kedua itu sub lapisan tautan data, yang dimana di sini menggunakan dua sub lapisan yang dipisah dari lapisan tautan data yang untuk mengoperasikan sub lapisan. Jadi seperti logical link control atau LLC dan media access control atau MAC. Jadi sub lapisan LLC yaitu yang dimana kita itu berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan lapisan atas dan perangkat keras lapisan bawah. Sedangkan untuk sub lapisan MAC yaitu yang dimana yaitu diimplementasikan di perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkripsi data dan kontrol akses media. Jadi di sini contohnya ya, untuk gambar. Lalu pada materi ketiga di sini sub lapisan MAC yaitu dimana itu untuk bertanggung jawab untuk enkripsi data dan mengakses data. Jadi yaitu kayak misal di frame Ethernet yaitu struktur internal dari frame Ethernet. Yang kedua itu ada pengalaman Ethernet yaitu frame Ethernet yang mencakup alamat MAC. Yang ketiga yaitu deteksi kesalahan Ethernet, yang dimana frame Ethernet menyertakan trailer untuk memeriksa frame. Oke, pada materi yang keempat yaitu bidang Ethernet, yaitu ukuran frame Ethernet minimum yaitu 60 byte. Jadi untuk minimumnya itu 60 byte dan dengan ukuran maksimum yaitu 1518 byte. Nah, di sini itu mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan frame atau PCS. Bidang variabel tidak termasuk menjelaskan ukuran frame ya. Jadi untuk setiap frame yaitu panjangnya kurang dari 60 bit dianggapkan frame fragment tabrakan atau frame drone dan secara otomatis dibuang oleh stasiun penerima. Oke, lanjut pada materi 7.2 ya sekarang, yaitu alamat MAC Ethernet. Oke, di sini kita translatekan terlebih dahulu. Oke, materi yang kedua titik satu itu alamat MAC heksadesimal dari dalam jaringan. Jadi alamat IP versi 4 diperkenalkan menggunakan sistem bilangan desimal berbasis 10 dan sistem bilangan binar basis 2. Jadi untuk alamat IP versi 6 dan alamat Ethernet direpresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal berbasis 16. Jadi untuk alamat MAC Ethernet terdiri dari binar 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit binar. Jadi karena itu alamat MAC Ethernet 48 bit dapat dinyatakan hanya menggunakan 12 nilai heksadesimal. Jadi yang materi kedua pada 2.2 itu alamat MAC Ethernet. Jadi dalam LAN Ethernet setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang sama dan dapat digunakan bersama. Jadi untuk alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi bahwa perangkat sumber dan tujuan fisik atau NIC pada segmen jaringan lokal menggunakan pengalaman MAC menyediakan metode untuk mengidentifikasi perangkat lapisan tautan data model OC. Oke, materi ketiga yaitu pemrosesan bingkai, yaitu terkadang alamat MAC digunakan sebagai alamat yang tertanam atau warna in address atau bias, yang karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori baca saja yaitu read only memori atau ROM pada NIC, yang berarti bahwa alamat tersebut dikodekan dalam chip ROM secara permanen.
Jadi di sini ada dua jenis header Ethernet yang mencakup hal-hal seperti alamat MAC sumber, yaitu alamat dari MAC dari NIC perangkat sumber. Yang kedua atau MAC tujuan, itu adalah MAC dari NIC yang perangkat tujuan. Itu materi yang keempat, yaitu ada alamat MAC unicast, yang dimana di sini tuh menjelaskan tentang alamat unik yang digunakan ketika sebuah frame dikirim dari satu perangkat penghitung ke satu perangkat tujuan. Oke, lanjut pada materi kelima, yaitu alamat MAC siaran, yang dimana di sini menjelaskan seperti Ethernet yang diterima dan diproses oleh setiap perangkat LAN Ethernet. Jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada alamat MAC tujuan, adalah itu FFF dalam heksadesimal. Yang kedua itu ada semua port switch Ethernet terendam kecuali port masuk. Yang ketiga itu ini tidak termasuk diteruskan oleh si router. Jadi dia tuh misal ada data yang diangkat pada siaran IP versi 4, dia akan berarti paket tersebut berisi alamat versi 4. Jadi tujuannya semua bagian host terdiri dari angka 1. Penempatan pada alamat ini bahwa semua host di jaringan lokal tersebut domain siaran dan akan menerima memproses perangkat tersebut. Oke, pada materi yang keenam yaitu alamat MAC multicast, yang dimana di sini menjelaskan proses dan diterimanya oleh sekelompok perangkat LAN Ethernet. Di sini juga ada fitur-fitur dari multicast Ethernet. Yang pertama itu terdapat alamat MAC tujuan, yang kedua ada alamat MAC tujuan, yang ketiga itu semua port switch Ethernet dari port masuk akan diblokir, yang keempat yaitu paket tersebut tidak diteruskan oleh router. Jadi misal ada data yang dienkripsikan adalah paket IP multicast, perangkat tersebut dalam grup multicast akan diberi alamat IP yang grup multicast. Jadi dia itu dari multicast ke multicast. Kayak begitu. Oke, masuk pada 7.3 yaitu alamat MAC. Oke, di sini kita translate seperti biasa ya. Jadi materi yang pertama yaitu itu dasar-dasar switch yang kita ketahui kan semua tentang alamat MAC Ethernet. Sekarang hanya membahas bagaimana switch menggunakan alamat-alamat untuk meneruskan atau membuang frame ke perangkat lain jaringan. Jadi switch Ethernet layer 2 menggunakan alamat MAC layer 2 untuk membuat sebuah keputusan penerusan. Jadi dia tuh memeriksa tabel alamat MAC dan membuat keputusan penerusan untuk setiap frame, tidak seperti hub Ethernet lama yang mengulang bit ke semua port kecuali port masuk. Itu oke, masuk pada materi kedua yaitu penerusan switch. Jadi secara dinamis membangun tabel alamat MAC yang memeriksa alamat MAC tersebut ke frame yang diterima pada suatu port. Oke, materi yang ketiga di sini kita memfilter bingkai. Jadi dia itu dapat mengisi tabel alamat MAC-nya dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Jadi ketika tabel MAC switch berisi alamat MAC tujuan, switch tersebut dapat memfilterkan frame dan meneruskan ke satu port. Oke, lanjut ini video. Lalu pada aktivitas luka di sini tentang latihannya. Kita skip, kita langsung masuk pada 7.4. Oke, pada 7.4 ini yaitu menjelaskan kecepatan switch dan metode penerusan ya. Yang dimana yang telah kita pelajari sesuai dengan menggunakan tabel untuk menentukan port mana yang digunakan ya. Jadi switch itu kayak salah satu metode penerusan. Jadi data antar port jaringan, contohnya seperti pengalihan simpan dan teruskan. Jadi metode ini yaitu meneruskan frame ini menerima seluruh frame dan menghitung CRC. Sedangkan untuk pengalihan potong tembus yaitu metode penerusan frame dan meneruskan frame sebanyak seluruhnya diterima. Part 2 yaitu pengalihan langsung. Jadi di mana switch bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi belum lengkap. Switch hanya menyegah sebagian frame untuk membaca alamat MAC tujuan sehingga dapat menentukan port mana yang data harus diteruskan. Oke, pada materi 4.3 itu buffering memori pada switch. Switch adalah dapat menggunakan teknik buffering untuk menyimpan frame sebelum meneruskannya. Buffering juga dapat digunakan untuk digunakan ketika port tujuan sedang sibuk karena kemacetan. Pada 4.4 itu menjelaskan tentang dua jenis pengantar duplex yang digunakan untuk komunikasi pada jaringan internet, yaitu pada full duplex, kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan, dan yang kedua itu half duplex, hanya satu ujung koneksi yang dapat menerima data pada satu waktu. Oke,
untuk materi terakhir yaitu 4.5 itu auto MDX, yaitu dahulu koneksi antar perangkat menggunakan kabel crossover dan strike. Jenis kabel yang dibutuhkan bergantung jenis perangkat yang dihubungkan. Nah, contohnya seperti di sini kan ada switch ke switch menggunakan kabel cross, sedangkan untuk switch ke router menggunakan kabel ke strike ya. Ini menggunakan kabel strike dan ini kabel putus-putus dinilai sebagai kabel uh, strike. Oke, mungkin itu penjelasan tentang modul 7 dari saya. Mungkin jika ada kurang, mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.